keturunan ya. Ini di gambar juga ada laki-laki dan ada perempuan, kemudian anak-anaknya. Jadi sistem reproduksi itu artinya menghasilkan keturunan yang serupa dengan induknya. Nah, ketinggalan ini belum selesai. Pokok bahasannya ada 2 ya tadi ya, sistem reproduksi pria. Nah, pada sistem reproduksi pria ini yang dibahas adalah tentang spermatogenesis, kemudian fisiologi sperma yang matang, kemudian fungsi sel Sertoli, dan terakhir adalah hormonnya, testosteron. Sementara sistem reproduksi wanita itu terutama akan membahas tentang siklus haid. Jadi ada 3 nanti di sistem reproduksi wanita, itu tentang oogenesis. Jadi yang lawanan dari spermatogenesis pada laki-laki, pada wanita itu adalah oogenesis. Kemudian siklus reproduksi pada siklus haid ya pada wanita, kemudian menopause. Sebenarnya sistem reproduksi wanita itu ada lagi bahasannya pada kehamilan ya, tapi biasanya itu dibahas terpisah. Nah, ini mulai kita materi sistem reproduksi pria tadi diawali dengan spermatogenesis. Spermatogenesis artinya pembentukan sperma ya. Nah, di mana sperma itu dibuat, dihasilkan, tempatnya adalah di tubulus seminiferus namanya, yang terdapat di dalam sel Sertoli. Ya. Di dalam testis ini tepatnya. Testis itu ada 2 sel yang fungsional, yaitu sel Sertoli dan sel Leydig. Nah, yang untuk spermatogenesis ini terjadi di dalam sel-sel Sertoli, di tubulus seminiferusnya. Spermatogenesis itu dimulai rata-rata pada usia 13 tahun dan berlanjut sepanjang hidup laki-laki ya. Tetapi tentu saja semakin bertambah usia itu tidak akan sama dengan usia yang muda, tetapi spermatogenesis itu tetap berlangsung, hanya mungkin jumlah sperma yang dihasilkan itu berbeda. Spermatogenesis ini terjadi akibat rangsangan oleh hormon gonadotropin dari hipofisis anterior. Tahapannya dimulai dari pembelahan spermatogonia ya, perkembangannya dari spermatogonia. Spermatogonia ini sel induk dari sperma. Nah, dari spermatogonia akan berkembang menjadi spermatosit ya, membelah dia, spermatogonia itu membelah, kemudian menghasilkan spermatosit, spermatositnya menghasilkan spermatid, dan dari spermatid akan terbentuk berkembang menjadi spermatozoa, yaitu sebuah sperma. Waktu yang diperlukan untuk berkembang dari spermatogonia menjadi spermatozoa itu sekitar 64 hari. Jadi sekitar 2 bulan lebih ya, 4 hari. Ya kurang lebih sepanjang waktu itulah. Pada awal pembentukan sperma itu masih belum bergerak, itu diistilahkan dengan imotil. Dan dalam 1 hari dapat dihasilkan 120 juta sperma. Nah, mengapa per harinya 120 juta padahal siklus yang untuk pembentukan sperma itu 64 hari? Ini karena setiap hari itu ada saja spermatogonia yang berkembang. Jadi misalnya hari ini spermatogonia, yang ini yang berikutnya ada lagi gitu ya. Sehingga setiap hari itu ada saja sperma yang dihasilkan. Nah, pada perkembangan spermatogonia ini dia membelah menjadi 2 sel gitu ya. 1 sel itu akan berkembang nanti menghasilkan spermatozoa ya, membelah itu ya. Nah,
Satu selnya lagi itu bertahan sebagai sel induk. Jadi dia menggantikan sel yang tadi membelah itu ya. Jadi jadi tidak habis gitu ya. Satu sel spermatogonia misalnya membelah. Tapi dia tidak habis gitu ya, karena satu sel yang pembelahan itu bertahan di lapisan basalnya itu ya, dan sebagai spermatogonia yang baru gitu ya. Sehingga ini yang menjelaskan mengapa pada laki-laki itu berlanjut sepanjang hidup, karena selalu ada tersedia spermatogonianya. Nah, kalau pada wanita itu nanti berbeda. Kita bahas pada sistem reproduksi pria, wanita ya. Nah, setelah terbentuk spermatozoa, dia masih imotil itu ya. Pematangannya itu di dalam epididymis. Sudah belajar kan fisiologi sistem reproduksi ya. Epididymis itu yang mana? Nanti kita lihat ya. Mungkin rasanya ada gambarnya. Nah, pada saat di epididymis, maka sperma itu setelah matang dia menjadi bisa bergerak. Nah, tapi pergerakannya masih belum maksimal karena pada saat pematangan ini memang pergerakan sperma itu masih belum begitu diperlukan ya. Kapan diperlukan pergerakan sperma? Ada yang tahu? Kalau dia sudah dilepas ya. Dilepaskan di sistem reproduksi wanita. Karena pembuahan itu terjadinya di tuba Fallopi. Nah, jadi sel telurnya itu menunggu di situ. Sel sperma itu harus mendatangi sel telur tersebut. Nah, jadi diperlukan pergerakan dari sperma. Setelah matang, sperma disimpan di dalam epididymis. Ada yang di vas deferens dan ampula vas deferens. Jadi penggembungan dari vas deferens. Biasanya di ujung vas deferens ya. Penyimpanan sperma matang ini tahan minimal 1 bulan, jadi bisa bertahan lama gitu ya. Dia hidup di dalam sistem reproduksi pria. Setelah diejakulasikan, artinya dikeluarkan dari sistem reproduksi pria ke sistem reproduksi wanita, itu daya tahan hidupnya itu 1-2 hari, ya, 24-48 jam. Artinya kalau misalnya pada saat terjadi hubungan seksual, pada wanita itu belum ada sel telur, dia baru ovulasi besok harinya misalnya, itu hubungan seksual yang pada hari ini itu spermanya itu masih bisa membuahi esok harinya gitu ya, atau 2 hari berikutnya. Jadi karena daya tahan hidupnya itu 48 jam. Jadi bertahan di dalam sistem reproduksi wanita. Bila dibekukan di bawah minus 100 derajat Celcius, ini sperma itu dapat disimpan sampai bertahun-tahun. Jadi itu yang di bank sperma itu ya. Nah, ini tadi kalau ini testis ya. Testis, kemudian vas deferens ini yang bergelung-gelung ini ya. Itu adalah sebenarnya vas deferens ya memang. Vas deferens. Tubulus seminiferus bukan vas deferens. Tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini dipotong melintang, bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti pipa yang panjang, ada dindingnya kemudian di tengah. Nah, semakin keluar, ini kan arah luar ya. Itu sel induknya terletak di semakin muda gitu ya, semakin ke arah lumen itu semakin tua perkembangan spermanya. Jadi dia jadi dari sel basal ini spermatogonianya di tepi, kemudian semakin ke tengah ke arah rongganya, ke arah lumennya itu semakin tua perkembangannya. Semakin mendekati menjadi spermatozoa sampai akhirnya spermatozoa itu dilepas ke lumen, ke dalam rongga. Nah, dari situ kemudian nanti dia diteruskan ke epididymis, jadi disimpan di epididymis ini. Epididymis ini ductus deferens atau vas deferens.
Ada 3 tahapan utama dalam spermatogenesis, yaitu proliferasi mitosis, kemudian meiosis, dan yang terakhir pengemasan spermiogenesis ya. Untuk proliferasi mitosis terjadi pembelahan spermatogonia menghasilkan sel baru dengan 46 kromosom. Jadi ada 2 sel gitu ya. Masing-masing membawa 46 kromosom. Satu sel tetap di tepi luar tubulus sebagai spermatogonia yang tidak berdiferensiasi, jadi dia tidak berubah, mempertahankan lapisan sel germinativum, jadi sel induk. Sel anak lainnya itu bergerak ke arah lumen dan mengalami berbagai tahapan untuk membentuk sperma. Jadi ini pada pria itu tetap tersedia spermatogonia. Sel anak akan membelah secara mitosis 2 kali sehingga dihasilkan 4 spermatosit primer. Nah, kemudian masing-masing yang spermatosit primer itu mengalami meiosis, menghasilkan spermatosit sekunder ya. Nah, dalam proses meiosis itu ada meiosis 1, ada meiosis 2. Meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian berlanjut ke meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Jadi kalau 1 spermatosit itu akan menghasilkan 4 spermatid. Jadi 16 ya jadinya dari 1 sel anak. Nah, dari spermatid ini kemudian modifikasi menjadi sperma. Kalau kita lihat ini apa maksudnya dengan 2N? 2N-nya artinya masih diploid ya, istilah diploid itu 2N. Diploid itu 46. 46 ini adalah 23 pasang kromosom. Jadi 46 jumlahnya. Makanya ini 2N. 1N-nya itu adalah 23. Nah, pada meiosis itu kemudian membelah yang 2N ini yang tadi 23 sepasang ya 23 itu membelah terbagi menjadi 2. Mulanya 46 gabung itu sepasang ya 23 pasang kromosom, dia akan membagi menjadi masing-masing 23. Nah, ini N. Nah, dalam pembagian yang tadi dari 23 pasang itu variatif ya. Kromosom-kromosom itu terpisah secara acak gitu. Sehingga nanti hasil dari pemisahan itu menyebabkan 2 orang bersaudara itu belum tentu mirip ya. Tergantung nanti dalam kombinasi yang 23 kromosomnya itu yang dominan mana. Itu ya. Nah, kemudian juga dari 23 kromosom ini 22 kromosom itu adalah autosom, artinya menentukan fisik. 1 kromosom itu menentukan jenis kelamin. Jadi kromosom seksual ya 1. Nah, kromosomnya itu yang untuk yang kromosom yang seksual ini ada 2 kan ya, pada laki-laki itu ada X, ada Y. Nah, X dan Y ini akan terpisah sehingga ada nanti terbentuk sperma X, kemudian ada sperma Y. Sampai sini paham ya? Nah, sperma X dan sperma Y inilah nanti yang menentukan jenis kelamin anak. Karena sel telur wanita itu sudah pasti dia tadinya X itu dua-duanya X. Nah, begitu dia membelah nanti meiosis 2 itu tetap kedua-duanya tuh X gitu ya. Sehingga yang pasti untuk sel telur itu dia membawa kromosom X. Nah, sekarang tergantung sperma apa yang membuahi si X ini. Apakah sperma X, ya sperma yang bawa kromosom X maka akan jadi anak perempuan, ataukah sperma Y. Kalau sperma Y yang berhasil membuahi itu akan menjadi anak laki-laki. Nah, kemudian setelah terbentuk spermatid maka lanjut ke tahap spermiogenesis.
pematangan juga nih ya, mulai sudah spermiogenesis, semakin besar dari sitosol dan organel yang tidak diperlukan disingkirkan. Nah, karena sperma ini tugasnya adalah membawa ciri itu ya, sifat dari pesan genetik dari si ayah ya, dari yang bapaknya. Membawa sifat itu letaknya di inti sel. Tugasnya itu. Sehingga barang dan dia keluar dari tubuh pria ya. Sehingga artinya dia akan, kalau kita dalam bahasa kita sehari misalnya bepergian gitu ya. Kalau kita bepergian itu tidak perlu membawa barang yang banyak. Yang penting aja ya tugasnya apa gitu ya. Nah, sehingga yang tidak diperlukan itu disingkirkan. Jadi sebagian besar sitosol dan organel tidak diperlukan disingkirkan. Nih, ini sperma sudah mengalami spermiogenesis, ini sebagian kebanyakan adalah intinya. Nah, mulanya itu masih bergandengan, itu sperma X, sperma Y ya. Nah, setelah semakin tua, semakin fasenya semakin lanjut, itu akhirnya dilepas ini dan menjadi sperma. Ini sel Sertoli tadi ya. Sel Sertoli. Mitosis 2N, kemudian membelah pada meiosis 1, 2 sel, meiosis 2 itu menjadi 4. Sehingga nanti satu sel spermatosit primer itu akan menghasilkan ini 4 tadi ya. Kemudian dari 4 itu menghasilkan ini. Nah, ini 4 spermatosit primer dari 1 spermatogonia menghasilkan 4 spermatosit primer. Dari 4 spermatosit primer itu akan menghasilkan 16 berarti kan, karena dari 1 spermatosit primer akan menghasilkan 4 spermatid. Nah, lanjut, itu kan sudah terbentuk tadi sperma ya. Sperma yang sudah terbentuk itu terdiri atas kepala dan ekor. Jadi kalau kita lihat di sini, spermiogenesis itu adalah pembentukan ekornya nih. Dan organel dan sebagian besar sitosol yang tidak diperlukan disingkirkan. Kepala sperma itu terdiri dari sel yang berinti padat dengan sedikit sitoplasma. Tadi kan karena sebagian sitosol itu sudah dibuang. Dan lapisan membran sel di sekitar permukaannya. Pada 2/3 bagian depan kepala itu terdapat selubung tebal yang disebut dengan akrosom. Akrosom ini terutama terbentuk dari alat Golgi. Nah, mungkin kalian tentunya sudah belajar, bukan mungkin lagi ya, tentunya kalian sudah belajar tentang sel waktu masih di SMA ya, apa saja komponen dari sel itu, salah satunya adalah alat Golgi. Alat Golgi ini merupakan kalau dijadikan satu sel itu sebagai satu individu, alat Golgi ini adalah sistem pencernaannya. Alat Golgi mengandung sejumlah enzim yaitu hyaluronidase. Hyaluronidase ini adalah enzim proteolitik yang sangat kuat, memainkan peran penting sehingga memungkinkan sperma membuahi ovum. Nah, ovum itu kan dia dibungkus oleh corona radiata. Jadi sperma itu harus menembus corona radiata untuk bisa masuk bersatu dengan ovum. Nah, untuk itu diperlukan enzim hyaluronidase ini. Tadi kepalanya, kemudian ekornya. Ekor sperma itu berupa flagel, ya, flagellum. Seperti apa ya flagel itu? Nanti kita lihat ya. Bergerak, mendekat, dan menjauh. Jadi kayak memberi gerakan pada sperma, motilitas pada sperma. Jadi gerakan itu menjauh, mendekat kepala sperma. Energi disuplai dalam bentuk ATP. Jadi sama kita juga ya, untuk yang individu itu energinya berupa ATP ya, oleh mitokondria yang ada di badan ekor. Kecepatan gerak normal sperma itu 1-4 mm per menitnya.
Jadi untuk bisa berhasil membuahi, minimal kecepatan gerak sperma itu 1 mm per menitnya. Dan cenderung bergerak lurus daripada memutar. Jadi gerakannya itu bagusnya tuh lurus supaya bisa sampai ke tuba falopi. Kalau dia memutar, maju, mundur lagi, maju, balik lagi ya. Jadi tidak sampai-sampai. Nah itu ada yang membagi sperma ini kualitasnya itu grade A, grade B gitu ya. Kalau grade A itu gerakannya lurus. Kalau grade B mungkin agak miring lah sedikit nyimpang. Kalau grade C itu balik ya, memutar. Jadi tidak sampai-sampai, tidak maju-maju. Aktivitas sperma sangat ditekan dalam medium agak asam. Nah, jadi pada saat disimpan itu mediumnya agak asam sehingga aktivitas geraknya itu tidak optimal pada saat penyimpanan. Sperma tidak dapat bergerak optimal sampai pH sekitarnya meningkat 6 sampai 6,5. Nah, kapan sperma itu bisa mencapai pH optimal ini nanti kita lihat ya. Dan apa yang menyebabkan pH-nya ini bisa meningkat. Ada yang sudah tahu lah apa yang kira-kira bisa menyebabkan pH sperma pada sekitar sperma itu meningkat. Jadi pada saat disimpan itu karena ada metabolisme sperma itu kan dia hidup ya, sel hidup. Jadi dia ada bermetabolisme itu menghasilkan asam, produk asam sehingga dia pada saat disimpan di epididymis dan vas deferens atau tubuh pada saat disimpan di epididymis dan vas deferens itu gerakannya masih tidak begitu kuat ya, jadi tidak optimal. Hormon yang berperan dalam spermatogenesis ini ada banyak ya, ada testosteron, ada luteinizing hormon, jadi sama dengan wanita, tapi pada laki-laki luteinizing hormon ini disebut dengan ICSH, interstitial T cell, S-nya stimulating, hanya hormon, ya, ICSH. Kemudian juga ada FSH, follicle stimulating hormone, estrogen, jadi ada hormon wanita juga yang diperlukan untuk spermiogenesis, hormon pertumbuhan dan inhibin. Ya, jadi ini hormon-hormon yang berperan dalam spermatogenesis. Oh iya, estrogen ini tadi dibentuk dari testosteron ya oleh sel Sertoli untuk spermiogenesis. Apa dari spermiogenesis? Pengemasan ya. Spermiogenesis ini tadi yang sudah dia sampai ke tahapan spermatid untuk membentuk spermatozoa. Pengaruh suhu pada spermatogenesis. Spermatogenesis ada proses yang peka suhu dan tidak dapat berlangsung pada suhu tubuh yang normal. Apabila terjadi peningkatan suhu pada testis, yang normalnya itu 32 derajat Celcius. Berapa suhu tubuh manusia? Suhu tubuh normal berapa? 36. Yang rancak masuk ke minimarket? 34. Dan berapa? 36, Bu. 36. Ya, sekitar 36 ya. Rancaklah diperiksa ini bila hendak ke mana masuk minimarket kah. Itu harus cek suhu. Seringkali pada pengecekan suhu itu ada yang 35 itu sebenarnya hipotermi itu. Tapi mengapa seperti itu hasilnya? Karena yang dicek kan suhu kulit. Suhu kulit itu memang terpengaruh lingkungan. Jadi wajar aja kalau nanti kalau itu terdeteksi 34, 35 misalnya ya. Karena memang yang suhu kulit. Kalau suhu inti tubuh itu normalnya 36, 37 derajat Celcius ya, 36, berapa, 37, berapa gitu ya. Di bawah 37,8 lah. Karena 37,8 itu sudah masuk dalam subfebris. Nah, peningkatan suhu, kalau suhu di testis itu hanya 32 derajat Celcius ya. Apabila terjadi peningkatan, terjadi degenerasi jadi kerusakan
pada sel tubulus seminiferus dan spermatogonia, sehingga mencegah spermatogenesis. Misalnya ada peradangankah misalnya di testis ya, atau testisnya tidak turun ke skrotum. Karena testis ini sebenarnya dalam pembentukannya itu sama dengan ovarium, jadi ada di rongga abdomen sebenarnya ya. Nah, letak testis di skrotum itu menghasilkan lingkungan yang lebih dingin. Posisi skrotum dalam hubungannya dengan abdomen itu dapat berubah-ubah di bawah pengaruh refleks spinal, jadi mengatur suhu testis. Kalau misalnya suhu panas, maka skrotum ini cenderung menjauh dari tubuh ya. Artinya dia memanjang gitu ya, sehingga kalau dingin mengerut, jadi mendekatkan ke tubuh. Jadi ini mengatur suhu testis skrotum ini. Ada yang menyebutkan bahwa kalau seseorang laki-laki itu mandi berendam pada air panas misalnya berapa derajat ya, ibu lupa itu seharinya, itu bisa menyebabkan berkurangnya kesuburan gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutkan kalau selalu menggunakan pakaian yang ketat itu dan sirkulasi udaranya kurang, misalnya menggunakan lepis kan tebal ya, dan lepis itu ketat, itu kan jadinya skrotum ini mendekati tubuh terus ya. Jadi cenderung suhu testis itu tinggi, itu juga mengurangi kesuburan gitu ya. Jadi mungkin lebih subur yang sarungan ya. Orang India. Nah, ini kemudian air mani ya. Air mani ini istilahnya semen. Air mani ini adalah cairan yang diejakulasikan saat orgasme laki-laki. Volumenya itu 2,5 sampai 3,5 mili per ejakulasi. Jadi sekitar 1 sendok teh ya, setengah sendok makan lah. Air mani ini terdiri atas cairan dan sperma dari vas deferens. Tadi kan disimpan di vas deferens ya, dan epididymis. Itu hanya 10%. Tapi dari 10% air mani ini, spermanya itu sudah terdapat 120 juta per milinya. Jadi padat gitu ya. Rentang normalnya itu 35 sampai 200 juta per mili. Ini tentara yang para pejuang yang dilepaskan untuk menemui satu pengantin wanita ya, perkawinan sel. Pejuangnya ada 120 juta. Dan nanti hanya satu dari ke 120 juta ini. Dan dari 120 juta ini nanti berguguran itu yang sampai ke tuba falopik itu hanya berapa ratus ribu gitu ya. Dan nanti yang berhasil membuah itu hanya 1 sperma. Nah dari tadi 10% cairan dan sperma, 60%-nya yang besar ini ya, bagian besar adalah berasal dari vesicula seminalis. Yang mana vesicula seminalis sudah kalian lihat ya di anatomi sistem reproduksi. Nah, cairan dari vesicula seminalis ini menyediakan nutrisi untuk sperma yang diejakulasikan dan menjadikan semen, agak kurang enak ya semen. Air mani agak kental. Jadi mau lakukan perjalanan dibekali itu ya, diberi sangu nutrisi. Nah kemudian 30%-nya itu berasal dari prostat, kelenjar prostat. Cairan dari kelenjar prostat ini encer seperti susu dan sedikit basah. Nah inilah yang kemudian meningkatkan pH dari lingkungan sperma itu ya. Dan yang terakhir adalah dari kelenjar bulbo-uretralis. Jadi ini berdasarkan tempat lewat sperma, dia kan dari vas deferens kemudian melewati vesicula seminalis. Sebentar.
ada vesicula seminalis itu di luar. Kemudian melewati prostat gitu ya. Dan sehingga ada dari prostat dan melewati saluran uretra, dan di mana di uretra itu ada muara dari kelenjar bulbu uretralis. Jadi sehingga air mani itu terdiri dari sperma, cairan vesicula seminalis yang memberi nutrisi, cairan kelenjar prostat yang membuat sperma itu sedikit basah, air mani basah dan seperti susu. Kemudian ada lagi kelenjar bulbu uretralis, sehingga warna dari air mani itu keputihan gitu ya, opalescent. Dan pH-nya sekarang menjadi 7,35 sampai 7,5. Nah, pada hitung sperma normalnya itu 100 juta per mili gitu ya, yang normal. Ini bisa sampai 120 juta. Rata-rata 100 juta per mili. Dengan bentuk abnormal kurang dari 20%. Nah, bentuk abnormal, morfologi sperma yang seperti apa yang abnormal itu misalnya kepalanya terlalu besar, atau kepalanya terlalu kecil, atau tidak punya kepala, atau kepalanya 2, itu bentuk abnormal. Kemudian ada yang tidak punya ekor, atau ekornya terlalu panjang, ekornya terlalu pendek, atau ekornya cabang 2 gitu ya. Jadi itu bentuk-bentuk yang abnormal. Itu harus kurang dari 20%. Karena bentuk yang abnormal itu nanti pergerakannya juga terjadi gangguan pada pergerakannya juga terganggu kan ya. Sehingga kemungkinan untuk membuahi itu juga berkurang. Nah, nilai 100 juta ini untuk yang normal itu syaratnya bisa membuahi dengan bentuk abnormal kurang dari 20%. Ada yang menyebutkan apabila jumlah atau hitung sperma itu kurang dari 20 juta per mili, itu otomatis orang tersebut infertil. Nah, ini yang mungkin diistilahkan dengan sperma encer ya. Jadi jumlah spermanya itu kurang dari 20 juta. Nah, tapi ada juga yang meneliti pada sperma air mani yang jumlah spermanya kurang dari 20 juta per mili ternyata masih bisa membuahi. Jadi masih ada harapan sebenarnya. Syaratnya adalah grade spermanya itu harus bagus semua mungkin ya. Jadi dia walaupun kurang jumlahnya, tapi morfologinya tuh bagus, gerakannya bagus. Jadi gerakannya berapa normalnya? Berapa milimeter per menit? 1 sampai 4 mm per menit. Jadi gerakannya tuh normal semua misalnya. Dan rata-rata itu bergerak lurus ya, cenderung bergerak lurus. Nah, masih ada kemungkinan untuk membuahi. Jadi tidak otomatis infertil sebenarnya. Nah, itu tadi di awal sudah dijelaskan bahwa spermatogenesis ini terjadi di sel Sertoli. Nah, pada sel Sertoli itu terdapat taut erat antar sel. Kan ada sel-sel itu berdekatan itu ya. Hubungan antar sel itu macam-macam itu ya. Nah, untuk yang sel Sertoli, antar sel Sertoli ini dia jenisnya adalah tight junction atau taut erat, melekat gitu ya. Sehingga hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu. Jadi ini kan membentuk sawar darah testis. Jadi dia membatasi antara darah dengan testis. Hanya dapat dilewati molekul tertentu sehingga komposisi khas dari cairan membentuk komposisi khas dari cairan di dalam tubulus seminiferus. Ini penting untuk tahap akhir dari perkembangan sperma. Kemudian taut erat ini juga mencegah sel penghasil antibodi, sel limfosit ya, mencapai tubulus penghasil sperma. Karena kalau sel limfosit ini sampai ke tubulus, itu dapat membentuk antibodi terhadap spermatozoa. Jadi dianggapnya asing gitu ya. Kalau terjadi antibodi, dia akan merusak sperma itu ya. Jadi dicegah itu.
Kemudian sel Sertoli juga memberi makan sperma karena dia anggaplah tuan rumahnya ya, rumahnya sperma itu spermatogenesis. Mensekresi inhibin, tadi ada pada hormon-hormon yang berperan pada spermatogenesis, yang paling akhir tadi ada inhibin ya. Inhibin ini untuk mengatur pelepasan FSH melalui mekanisme umpan balik. Nah, apa fungsi dari FSH? FSH ini merangsang sel Sertoli untuk memulai proses spermiogenesis, mengubah spermatid menjadi sperma, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini tadi ya, inhibin ini menghambat sekresi FSH untuk menjaga laju spermatogenesis. Jadi kalau sudah mencukupi, maka inhibin ini akan disekresikan untuk menghambat FSH. Yang FSH ini dilepaskan oleh siapa? Tahulah. Ada yang tahu? FSH dan LH itu dari mana? Dari kelenjar Hipofisis. hipofisis, iya benar. Kelenjar hipofisis ya. Hipofisis anterior. Nah tadi. Udah, fungsi sel Sertoli. Nah kita lanjut ke testosteron. Ya, hormon laki-laki kan yang paling poten itu adalah testosteron ya. Testosteron ini suatu steroid C19 disintesis dari kolesterol. Jadi kolesterol itu selain membentuk vitamin D, dia juga membentuk hormon ya. Salah satunya adalah testosteron. Nah, kolesterol ini kemudian dibentuk menjadi testosteron itu di sel Leydig ya. Tadi kan Ibu sebut di testis itu ada sel Sertoli, ada sel Leydig, dan di korteks adrenal. Di mana lokasinya korteks adrenal? Korteks adrenal ini di kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu di mana? Di atas ginjal letaknya ya. Suprarenalis, masih ingat ya? Kemarin sudah belajar kan ya anatomi untuk kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, testosteron punya dua kategori kerja. Yang pertama ditujukan pada organ reproduksinya, yang kedua ditujukan pada pembentukan ciri karakteristik jenis kelamin pria. Untuk organ reproduksi, testosteron menyebabkan maskulinisasi saluran reproduksi dan genitalia eksterna, mulai disekresi pada minggu ke-7 kehamilan. Nah, jadi sampai minggu ke-7 kehamilan, sistem reproduksi janin wanita dan pria itu sama, jadi belum berdiferensiasi. Nah, pada minggu ke-7 kehamilan itu mulai dilepaskan testosteron pada janin pria ya, pada testis yang pria. Ini di sel Leydiknya. Nah, adanya hormon testosteron itulah yang kemudian memulai pembentukan alat kelamin pria. Kalau tidak ada testosteron, maka yang terbentuk adalah alat kelamin wanita. Jadi bayi perempuan. Testosteron menyebabkan desensus testis. Tadi kan disebutkan bahwa testis itu letaknya di skrotum. Tapi pada tahapan masih di dalam kandungan itu dia berada di abdomen, dalam perut sama dengan ovarium ya. Nah, kemudian akan turun yang disebut dengan desensus testis. Kelainan kalau tidak turun ke testis ini disebut dengan undescensus testicolorum. Artinya dia testisnya itu masih di rongga abdomen. Sehingga bidan biasanya kalau pada anak laki-laki itu mencek pada skrotumnya itu lengkap tidak dua gitu ya testisnya, atau hanya satu atau tidak ada testisnya. Itu jadi kalau tidak ada, itu biasanya pada bayi prematur ya. Karena ini testis itu biasanya turun di 2-3 bulan akhir kehamilan. Nah, kemudian testosteron itu berfungsi untuk spermatogenesis dan spermiogenesis dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan organ kelamin. Itu terutama nampak setelah balik. Yang kedua, membuat ciri karakteristik jenis kelamin laki-laki, membentuk dan mempertahankan karakteristik seks sekunder. Seks sekunder ini artinya
memberikan ciri pada laki-laki, tapi apabila ciri tersebut tidak ada, itu bukan berarti dia bukan laki-laki, gitu ya. Karena seks sekunder. Kalau tidak ada, bukan berarti dia tidak bisa bereproduksi. Misalnya pada laki-laki, misalnya ada kumis, misalnya. Kalau dia tidak berkumis, dia tetap bisa bereproduksi, tetap merupakan laki-laki, gitu ya. Nah, beda dengan alat kelamin. Alat kelamin itu karakteristik sekunder primer. Kalau alat kelamin laki-lakinya tidak ada, berarti dia bukan laki-laki kan ya, karena itu primer. Nah, yang sekunder ini misalnya di sini pertumbuhan dan penyebaran rambut tubuh, garis rambut mundur secara anterolateral, ini yang disebut dengan sulah ya. Kemudian suaranya berbeda dengan wanita. Karena testosteron ini menyebabkan hipertrofi laring, pita suaranya menebal, membentuk suara bass maskulin yang khas pada laki-laki. Pada kulit, testosteron meningkatkan ketebalan kulit dan kecepatan sekresi kelenjar sebasea, jadi lebih berminyak. Kulit laki-laki itu jadi lebih berminyak di bawah pengaruh testosteron. Kemudian efek anabolik umum. Ini memicu pertumbuhan otot dan rangka tubuh. Jadi beda nanti otot pada laki-laki itu lebih berkembang dibandingkan wanita. Kemudian meningkatkan produksi sel darah merah dalam sumsum tulang. Makanya pada hasil laboratorium itu biasanya ada nilai normal pada laki-laki, ada nilai normal pada wanita yang berbeda. Kemudian testosteron ini meningkatkan libido. Libido ini gairah seksual ya, dan sikap agresivitas normal. Sehingga setelah balik itu mulai ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Ini adalah pengaturan sekresi hormon. Jadi sistem reproduksi pada testis itu ada fungsi reproduksi yang dijalankan oleh sel Sertolinya, kemudian ada fungsi endokrin yang dihasilkan oleh yang diperankan oleh sel Leydig. Apa fungsi endokrinnya? Dia menghasilkan testosteron. Kalau sel Sertoli fungsi reproduksinya terjadi spermatogenesis ya. Nah, untuk fungsi reproduksi itu terutama sel Sertoli ini dipengaruhi oleh FSH. Kalau sel Leydig untuk sekresi testosteronnya oleh luteinizing hormon. Nah, FSH dan LH ini disekresikan oleh hipofisis anterior di bawah pengaturan dari gonadotrophic releasing hormone yang berasal dari hipotalamus. Nah, di sini ada umpan balik negatif ini ya. Kalau kadar pengaturannya itu melalui mekanisme umpan balik, itu umpan balik negatif. Nah, kalau kadar testosteron itu sudah tinggi di dalam darah, maka dia akan menghambat ke hipotalamus dan ke level hipofisis. Kalau sel Sertoli ini tadi kan fungsi reproduksi, pembentukan sperma, untuk mengontrol produksi sperma itu kalau jumlahnya sudah mencukupi maka disekresikan inhibin. Inhibin ini pembalik negatif ke level hipotalamus dan level hipofisis. Jadi level pelepasan gonadotrophic releasing hormonnya dan ke pelepasan FSH dan LH-nya. Nah, ini latihan soal nanti dijawab ya. Berapakah jumlah sperma yang dihasilkan setiap hari dari spermatogenesis? Tadi berapa lama? 64 hari ya. Berapa spermanya? 120 juta. Nih, apa saja hormon yang berperan dalam spermatogenesis? Ada tadi di slide berapa ya. Apa komponennya? Nah, ini apa yang menjadikan sperma encer seperti susu dan sedikit basah? Ada yang ingat? Cairan dari kelenjar prostat. Ya, cairan dari kelenjar prostat, benar ya. Nah, fungsi dari sel Sertoli tadi ada barier tadi ya. Kemudian dia memberi nutrisi. Barier itu tadi mencegah sel pembentuk antibodi ya masuk. Fungsi testosteron pada perkembangan karakteristik seks sekunder pria. Nanti dibaca ya. Seks sekunder pria tadi apa aja? Ada yang ingat? Karakteristik seks sekunder pria. Apa ya? Kumis, Bu.
kumis ya, itu perkembangan Suara berubah, Bu. rambut. Jadi pertumbuhan rambut pada pria itu lebih ke memicu yang pada bagian tubuh daripada kepala. Jadi kalau kalian lihat bulu kaki, bulu tangan, laki-laki pria beda ya. Kemudian pada wanita tidak ada kumis, laki-laki tumbuh kumis gitu ya. Jadi pertumbuhan dan penyebaran rambut gitu ya. Jadi termasuk di situ untuk pertumbuhan kumis. Ya benar. Yang lainnya nanti dilihat lagi ya. Nah kita lanjut ke sistem reproduksi wanita. Fungsi utama dari sistem reproduksi wanita itu adalah pembentukan ovum, oogenesis, kemudian menerima sperma. Kalau laki-laki tadi kan menghasilkan sperma dan melepaskan sperma. Kalau wanita itu menerima sperma. Kemudian transportasi sperma dan ovum ke tempat penyatuan. Sperma itu dilepaskan ke vagina. Kalau ovum itu dia ada dari ovarium. Ya. Kemudian setelah terjadi penyatuan atau fertilisasi, maka fungsi berikutnya adalah kehamilan, termasuk pembentukan sperma, melahirkan atau partus, dan menyusui atau laktasi. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah oogenesisnya. Pertama, dan berhubungan dengan oogenesis ini ada siklus haid ya, dan menopause. Siklus seksual wanita atau siklus menstruasi. Jadi pada wanita itu ada siklus, yaitu perubahan ritmis bulanan dari kecepatan sekresi hormon wanita dan juga perubahan pada organa genitalia yang menandai tahun-tahun reproduksi normal. Jadi ada siklus menstruasi. Kalau sudah berhenti berarti itu sudah tidak produktif lagi. Siklus reproduksi wanita merupakan gambaran hasil aktivitas kelenjar endokrin, hipotalamus, aksisnya ya, hipofisis dan ovarium. Pada hipotalamus ada GnRH, gonadotropic releasing hormone atau gonadoliberin. Pada hipofisis sama pria tadi ada FSH dan LH juga. Dan pada ovarium, kalau laki-laki testis ya, ini ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Ini hormon-hormon ini bersiklus gitu ya. Siklus ini dimulai pada usia pubertas sekitar 11 sampai 12 tahun. Jadi lebih cepat daripada pria kalau reproduksi wanita ini. Sampai usia menopause yaitu usia 45 sampai 50 tahun. Siklus seksual wanita intervalnya 28 hari ya, sekitar 28 hari. Dari permulaan satu periode haid sampai permulaan periode berikutnya. Biasanya hari haid diberi nomor dimulai dari pertama haid. Jadi wanita itu punya kalender sendiri ya. Misalnya ada punya untuk memantau haid menstruasi, periode menstruasi itu ada kalendernya. Kalau ada yang mungkin ada punya buku jurnal bullet jurnal gitu ya, atau buku harian yang ada tanggalan-tanggalan untuk menandai haid ini. Keteraturan dari siklus menstruasi berhubungan dengan keteraturan terjadinya ovulasi. Jadi kalau ovulasinya tidak teratur, itu haidnya juga bisa tidak teratur. Dikendalikan oleh dua hormon hipofisis anterior, FSH dan LH. Siklus menstruasi itu sebenarnya ada, ini kita lihat tadi definisinya ya. Terjadi perubahan pada organa genitalia. Jadi ada klik di organa genitalia wanita, termasuk juga nanti ke sistem reproduksi itu kan ada ke arah payudara ya, karena ada proses laktasi juga, jadi mempengaruhi juga nanti ke payudara. Nah, siklus ovarium itu terjadi di ovarium ya. Kemudian ada lagi nanti siklus endometrium. Jadi
ada perubahan di ovarium, ada perubahan di uterus, endometriumnya, ada perubahan di vagina, kemudian ada perubahan di mana? Di payudara karena persiapan untuk laktasi itu ya. Nah, di ovarium itu ada 2 fase ya, fase folikel dan fase luteal. Pada fase folikel terjadi perubahan pada sel yang mengelilingi oosit. Sel granulosa berproliferasi, jadi bertambah banyak, membentuk beberapa lapisan mengelilingi oosit sel telur ya, dan mengeluarkan bahan kental mirip gel yang membungkus oosit. Ini yang disebut dengan zona pellucida. Kemudian sel-sel jaringan ikat di tepi folikel juga berproliferasi dan berdiferensiasi membentuk lapisan luar yang disebut dengan sel TK. Sel TK dan sel granulosa itu disebut dengan sel folikel yang berfungsi mensekresi estrogen. Nah, pada wanita itu di sini ternyata tidak ada pembahasan tentang oogenesis, langsung ke siklus menstruasi. Oogenesis pada wanita, mitosisnya itu terjadi pada saat masih dalam kandungan. Kalau tidak salah itu pada usia 6 bulan ya, 6 bulan, kehamilan 6 bulan. Dan itu sudah mulai terjadi mitosis, pembelahan dari oogonium, mitosis, dan sampai pada tahapan meiosis 1 ya. Kemudian bayinya lahir. Jadi menghasilkan folikel primer. Sehingga pada wanita itu semuanya sudah sampai kepada tahapan folikel primer. Dan tidak ada lagi oogoniumnya. Sehingga pada wanita itu akan berhenti sampai menopause ya. Ada menopausnya. Walaupun pada laki-laki mungkin ada istilah andropause juga. Tapi pada laki-laki itu tetap jadi proses spermatogenesis gitu ya. Memang ada penurunan, mungkin ada penurunan fungsi sehingga diistilah andropause. Kalau pada wanita menopause itu memang sudah berhenti untuk reproduksinya. Karena pembelahan itu berhenti, tidak ada lagi mitosis, tidak ada pembelahan sel lagi. Hanya melanjutkan dari folikel primer menjadi folikel sekunder. Jadi folikel primernya sudah dibawa dari lahir. Semakin tua usia wanita, berarti folikel primernya semakin juga umurnya lebih tua. Jadi kalau anak sulung itu folikel primernya lebih muda. Kalau anak bungsu itu folikel primernya berarti lebih tua ya. Kalau wanita itu menikah itu pada usia misalnya 35 tahun, itu berarti usia folikel primernya sudah 35 tahun. Tuh ya. Nah, folikel primer ini menjadi folikel sekunder atau folikel antrum. Oosit mencapai ukuran maksimum. Nah, perkembangan ini, siklus ini terjadi setelah balik. Nah, itu masih pada fase folikel. Salah satu folikel tumbuh lebih cepat daripada folikel lain menjadi folikel matang yang disebut dengan folikel de Graaff atau folikel praokulasi, folikel tersier itu ya. Ini 14 hari, sekitar 14 hari lah setelah permulaan perkembangan folikel. Jadi plus minus. Antrum itu rongga ya, menempati sebagian besar ruang folikel. Oosit bergeser secara asimetris ke salah satu sisi folikel. Jadi siap-siap keluar, lepas ya pada saat ovulasi. Folikel matang menonjol dari permukaan ovarium jadi seperti bisul gitu ya. Membentuk darah tipis yang pecah dan mengeluarkan oosit pada saat ovulasi. Nah, dilepaskanlah ovum. Atau yang lebih tepatnya itu adalah oosit sekunder. Ovum ini dikelilingi zona pellucida dan sel granulosa yang disebut dengan corona radiata. Kalau sel granulosa dan sel TK tadi disebut dengan sel folikel. Ya, sel folikel. Nah, kalau sel granulosa bersama dengan zona pellucida pada ovum ini disebut dengan corona radiata. Ovum yang dilapisi oleh
sel folikel dan sel TK itu disebut sel TK dan sel granulosa itu disebut folikel. Nah, kalau zona pelusidanya dan sel granulosanya sendiri itu disebut dengan corona radiata. Ovum ini disapu keluar oleh cairan antrum yang bocor. Jadi antrum rongga di dalam folikel itu tadi berisi cairan. Nah, setelah ovulasi, maka di ovarium itu masuk ke fase luteal. Fase luteal ini sel granulosa dan sel TK yang terdapat di folikel yang telah ruptur, kolaps, jadi kempes itu ke dalam antrum itu mengalami transformasi menjadi korpus luteum. Jadi istilah ya bisa kita sebut sebagai cangkangnya lah. Isinya sudah keluar tadi ya, ovumnya yang disertai dengan sel granulosa dan zona pelusida. Jadi kuning telur dan putih telurnya sudah keluar gitu ya. Ini sisa cangkangnya ini bertransformasi menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini mensekresi progesteron dan estrogen. Kalau tadi pada fase folikel mana ya? Sel TK dan sel granulosa atau sel folikel ini mensekresi estrogen. Jadi pada fase folikel itu yang tinggi adalah hormon estrogen. Kalau pada fase luteal yang tinggi adalah progesteron. Masih ada estrogen tapi tidak setinggi pada fase folikel. Jadi kalau kita lihat progesteron itu adanya pada fase luteal ya. Korpus luteum mulai berfungsi penuh dalam 4 hari setelah ovulasi, terus membesar selama 4-5 hari berikutnya. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berdegenerasi dalam 14 hari setelah pembentukannya. Jadi rusak gitu ya setelah 14 hari. Ini gambaran proses oogenesis. Mulai dari sel primordial, ini berarti masih dalam kandungan ini. Nah itu di siklus ovarium. Kalau di endometrium ada 3 siklusnya ya, ingat ya. Kalau di ovarium itu hanya 2 siklus, kalau di endometrium 3. Fase proliferasi, fase sekretori, dan fase menstruasi. Fase proliferasi pada endometrium ini bersamaan dengan fase folikel di ovarium. Kalau fase sekretori di endometrium bersamaan dengan fase luteal di ovarium. Nah, karena di ovarium itu tidak ada menstruasi, adanya di endometrium ini fase menstruasi ya, karena endometrium ini nanti luruh. Pada fase proliferasi, di endometrium itu tumbuh secara cepat. Jadi ini persiapan kehamilan. Namanya proliferasi. Jadi artinya pertumbuhan menjadi bertambah banyak, menjadi lebih tebal gitu ya. Lamanya sekitar 14 hari, mulai hitungan air menstruasi sampai ovulasi. Terjadi ovarium ini walaupun siklus endometrium ada diceritakan juga dikaitkan dengan bersamaan dengan kondisi di ovarium. Pada saat fase proliferasi di endometrium, di ovarium ada 6-12 folikel primar tumbuh di bawah pengaruh FSH. Satu folikel menjadi dominan berkaitan dengan kemampuan menghasilkan estrogen. Nah, hormonalnya estrogen disekresi folikel di bawah FSH, jadi bawah pengaturan FSH. Pada saat ini sekresi luteinizing hormon relatif masih rendah. Nah, luteinizing hormon ini dipicu oleh estrogen kalau di fase proliferasi ya. Ostium ini lubangnya ya. Ostium cervical itu sangat kecil. Cervix ini mulut rahim. Cervical mulut rahim. Itu lubangnya kecil. Estrogen menyebabkan kemudian semakin banyak estrogen, mukusnya menjadi menipis dan lebih basah. Kemudian ostium itu nanti akan terbuka pada lebih lebar pada fase ovulasi. Nah,
Melalui putaran umpan balik positif estrogen, jadi estrogen tadi dihasilkan oleh sel folikel, dia mulanya kecil, rendah ya, makin banyak, itu dia memberikan umpan balik positif, artinya memicu sekresi luteinizing hormon. Semakin banyak estrogen yang dihasilkan, semakin tinggi kadar LH. Nah, sehingga nanti kemudian dicapai kadar LH yang sangat tinggi dalam darah, yang dicapai dan memulai ovulasi. Jadi pemicu ovulasi itu adalah hormon LH. Di ovarium, folikel matang terlepas, yaitu folikel degrad, terjadi perdarahan ringan ke dalam rongga abdomen yang menimbulkan iritasi peritoneum dan nyeri abdomen bawah singkat. Jadi agak nyeri-nyeri sedikit tergantung nanti ovarium mana yang terjadi ovulasi, bisa di kanan atau di kiri ya. Abdomen bawah, jadi perut bawah kiri atau kanan, itu penanda ovulasi ya. Suhu tubuh basal meningkat sekitar 0,5 derajat Celcius, ini efek termogenik dari progesteron. Nah, karena tadi kan mulai disekresikan progesteron. Ini sudah lepas, maka yang terbentuk adalah folikel corpus luteum. Nah, mulai dibentuk progesteron sehingga suhu tubuh basal meningkat. Suhu tubuh basal yang meningkat ini menandakan sudah terjadi ovulasi. Mukus servikal berada dalam keadaan paling tipis dan elastisitasnya meningkat, dapat ditarik seperti benang yang panjang yang disebut dengan spin barakid. Ostium diperbesar. Jadi kalau kita lihat di sini, penanda ovulasi itu antara lain adalah adanya nyeri abdomen bawah yang singkat, kemudian suhu tubuh basal meningkat, dan spin barakid. Suhu tubuh basal itu diukur pada saat belum melakukan aktivitas, setelah bangun tidur, ya masih di tempat tidur, diukur itu adalah suhu basal. Nah, setelah fase proliferasi, fase ovulasi, ovulasi bukan suatu fase ya. Fase proliferasi, ovulasi masuk ke fase sekretori, ini konstan lamanya ya 14 hari. Variasi lama siklus haid itu sebagian besar disebabkan variasi lamanya fase proliferasinya. Ada yang singkat, ada yang panjang. Tapi kalau ovulasi itu konstan, 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi dari haid hari pertama, hitung mundur 14 hari, itu adalah fase sekretori. Di ovarium, folikel yang pecah membentuk korpus hemoragicum. Nah, ini kemudian terbentuk korpus luteum. Hormonnya itu disekresikan progesteron dan sedikit estrogen. Nah, setelah pada fase sekretori ini, estrogen itu tidak lagi memicu LH. Karena dia berdampingan dengan progesteron bersama-sama, ini menghambat FSH dan LH untuk mencegah pematangan folikel lebih lanjut. Jadi, siklus sementara untuk sekresi FSH, sementara pematangan, perkembangan folikel primer menjadi folikel sekunder, itu dihambat dengan cara menghambat FSH dan LH sampai dipastikan apakah si wanita ini akan hamil atau tidak, gitu ya. Karena kalau FSH dan LH ini tidak dihambat, maka belum pasti ini hamil atau tidak, pasti ada perkembangan folikel lagi. Nah, kalau dia hamil, masih ada folikel yang berkembang, maka kalau ibu hamil ini melakukan hubungan seksual, bisa terjadi pembuahan lagi pada folikel. Nah, jadi sehingga selama hamil, belum lahir lagi dia sudah punya adik. Nah, itu yang dicegah ini ya. Estrogen progesteron mempunyai efek penghambatan sekresi FSH dan LH. Sehingga dipastikan dulu, nih wanita ini akan hamil atau tidak gitu ya. Nah, kalau hamil, maka penghambatan ini akan berlanjut dan ada folikel matang lagi. Tapi kalau dia tidak hamil, maka hambatan terhadap FSH dan LH-nya akan lepas karena estrogen dan progesteron akan turun. Nah, kita lihat seperti apa nanti ya. Endometrium terus berkembang, lebih vaskular, kelenjar melebar dan bersekresi. Di cervix uteri, progesteron menyebabkan mukus menebal, kental dan seluler. Jadi ditutuplah pintu masuk pengantin prianya. Karena sudah lewat masanya gitu ya.
Fase menstruasi lamanya sekitar 4-5 hari. Ovarium, apabila ovum tidak dibuahi, maka korpus luteumnya berdegenerasi sekitar 4 hari sebelum haid berikutnya. Diganti jaringan ikat membentuk korpus albicans. Nah, karena tadi korpus luteum ini yang menghasilkan estrogen dan progesteron, apabila ovumnya tidak dibuahi, maka dia rusak. Ya. Kalau dia rusak, maka estrogen progesteron itu tidak menurun, itu tidak, karena dia sumbernya ya. Kalau sumbernya rusak, maka estrogen dan progesteron menurun secara tiba-tiba. Padahal tadi estrogen dan progesteron ini dia berfungsi menghambat FSH dan LH. Kalau dia turun, maka penghambatan itu akan lepas. Jadi FSH dan LH kembali disekresi, gitu ya. Dan kembali terjadi pematangan folikel, perkembangan folikel maksud Ibu ya, kembali terjadi perkembangan folikel. Karena sudah pasti si wanita ini tidak hamil gitu. Siap-siap lagi itu ya, melepaskan sel telur, siapa tahu nanti ada perkawinan gitu ya, menyiapkan pengantin wanitanya lagi. Tapi kalau pengantin wanitanya sudah bertemu dengan pengantin prianya, artinya sudah terjadi perkawinan sel, sudah jadi pembuahan, maka tidak perlu disiapkan lagi kan ya sel telur untuk ini. Makanya tadi terus dihambat FSH-LH-nya. Nanti kita lihat ada grafik, nanti kita lihat gambaran yang keseluruhan gitu ya. Nah, pada fase menstruasi ini endometrium mengalami degenerasi. Sekresi kelenjar dikeluarkan, kapiler dan tidak mempunyai sokongan, pecah dan berdarah. Jadi endometriumnya lepas, jadi kapilernya akhirnya pecah dan berdarah. Komposisi dari cairan menstruasi itu terdiri dari darah, kemudian sekresi kelenjar endometriumnya sendiri yang mengalami degenerasi. Mungkin ada kayak kalau kalian dapatkan seperti ada jaringan di darah haid itu dari endometrium. Kemudian sekresi kelenjar cervicalis, cairan dari vagina ya. Cairan menstruasi ini normalnya tidak membentuk bekuan karena ada fibrinolisin dilepaskan bersama dengan bahan nekrotik endometrium. Kalau ada yang mengalami menstruasi dan bergumpal-gumpal itu bentuk bekuan, itu menunjukkan darah haidnya sangat banyak ya. Sehingga fibrinolisin ini tidak cukup lagi untuk mencegah pembekuannya itu ya. Ini gambaran grafik yang menampilkan semua proses siklus menstruasi. Ini ada fase di siklus uterina dan ada fase di ovarium ya. Nah, kita lihat di sini ringkas kan ya, ada fase folikular, ada fase luteal. Kalau di uterina atau endometrium ada 3 fase menstruasi dan fase proliferasi dan fase sekretori. Nah, kalau kita lihat di sini maka fase folikular di ovarium itu kalau di endometriumnya terdiri dari 2 fase, terbagi 2 ya, fase menstruasi dan fase proliferasi. Jadi pada saat fase menstruasi itu sudah ada perkembangan sel telur karena kalau FSH dan LH-nya tadi hambatannya itu sudah lepas pada masa menstruasi. Siapa yang menghambat FSH dan LH tadi? Estrogen dan progesteron. Nah, karena estrogen dan progesteronnya turun pada fase menstruasi ini, maka FSH kembali disekresi. FSH ini memicu perkembangan folikel ini. Folikel yang berkembang ini tadi membentuk sel folikel. Sel folikelnya sekresi estrogen, sehingga semakin lama itu estrogennya semakin banyak. Nah, sementara estrogen ini dia memiliki umpan balik positif terhadap LH. Semakin tinggi kadar estrogen, kadar LH semakin tinggi. Nah, lonjakan dari luteinizing hormon ini memicu terjadinya ovulasi, ya. Jadi dilepaskan
Ini ovum yang dilapisi oleh sel granulosa dan zona pellucida yang disebut dengan corona radiata. Nih, di sini. Kalau kita lihat juga ke arah fase di endometriumnya, tadi estrogennya semakin tinggi, terjadi fase proliferasi. Jadi memicu proliferasi dari ini endometrium untuk persiapan kehamilan. Nah, pada saat ovulasi ini, setelah ovulasi itu kan terbentuk corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron terutama dan estrogen. Nah, kalau kita lihat di sini ya, progesteron itu, nah ini tingginya di fase luteal. Kalau estrogen paling tinggi pada saat ovulasi ya. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa di buku biopsikologi itu pada wanita itu untuk frekuensi hubungan seksual itu terutama sekitar ini pada saat ovulasi ini. Karena estrogen ini termasuk namanya juga estrus ya. Estrus itu berasal dari birahi. Estrogen. Estrus. Nah, ini tinggi, maka gairah seksual pada wanita itu tinggi pada sekitar masa ovulasi karena dia sudah siap sel telurnya. Beda dengan laki-laki, laki-laki itu cenderung hormon testosteronnya itu konstan itu ya, stabil. Sehingga gairah seksual pada laki-laki itu cenderung stabil. Kalau pada wanita itu terjadi naik turun. Nah, tingginya itu pada sekitar pada saat ovulasi ini. Nah, setelah ovulasi hormon estrogen ini turun dia. Nah, gairah seksual pada wanita juga menurun. Itu ya. Ini tadi disebutkan karena setelah diukur ternyata suhu basal wanita itu setelah ovulasi itu meningkat ini ya. Begitu ovulasi beberapa saat kemudian terjadi peningkatan suhu basal. Ini hipotesisnya diperkirakan disebabkan oleh pengaruh hormon progesteron ini ya. Nah, ini meningkat. Sepanjang adanya peningkatan hormon progesteron ini ya, peningkatan suhu basal. Nah, itu ya. Nah, kemudian ternyata ketinggalan ini fungsi hormon estrogen progesteron. Gimana ya? Nanti minta waktu sebentar saya masukkan fungsi dari hormon estrogen progesteron, nanti dikirimkan ke Zoom ini mungkin apa kuat nanti sinyalnya ya untuk mengupload. Nah, menopause periode di mana siklus menstruasi itu berhenti dan hormon kelamin wanita menghilang dengan cepat sampai hampir tidak ada. Terjadi penurunan jumlah folikel primordial yang mendadak. Ovarium jadi tidak responsif, jadi tidak berespon lagi terhadap gonadotropin. Jadi dipicu-picu oleh FSH supaya berkembang, tidak berkembang gitu ya. Ini responsivitas ini berkurang seiring bertambah usia dan fungsinya menurun. Daur seksual akhirnya menghilang ya. Produksi progesteron dan 17 beta estradiol turun menjadi hampir nol. Nanti saya tambahkan slide-nya untuk estrogen dan progesteron ya. Sebaliknya FSH dan LH diproduksi dalam jumlah besar dan kontinu. Jadi nanti kalian lihat bahwa estrogen itu ada 17 beta estradiol, ada estron, ada estriol ya jenisnya. Nah, kalau pil KB itu jenisnya adalah 17 beta estradiol. Ini yang paling poten ya. Jenis estrogen yang paling poten ya, 17 beta estradiol ini pada wanita usia reproduksi. Nanti kalau pada saat menopause itu lain lagi estrogennya. Rasanya kalau tidak salah menopause itu estron, kalau hamil itu estriol. Nah, uterus dan vagina mengalami atrofi. Mengecil ya. Usia terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun. Tadi kalau yang sebelumnya ada 50 tahun ya, tergantung ya itu rata-rata ya. Secara statistik 45 sampai 55 tahun.
Gejala menurunnya fungsi ovarium, ada rasa panas yang ditandai dengan kemerahan kulit yang ekstrim. Kemudian ada berbagai gejala psikis, ada letih, ada penurunan kekuatan dan kalsifikasi tulang di seluruh tubuh, yang sehingga bisa cenderung terjadi osteoporosis pada wanita menopause. Nah, ini latihan soalnya, apa yang berhubungan dengan keteraturan siklus menstruasi. Tadi di awal disebutkan yang berhubungan keteraturan siklus ini adalah keteraturan dari ovulasi, ya. Kemudian jelaskan siklus haid di ovarium, siklus haid di endometrium. Ini meliputi hormon-hormon yang terlibat dan perubahan yang terjadi. Sebutkan ciri-ciri ovulasi. Ada yang ingat ciri-ciri ovulasi tadi apa? Nyeri abdomen dan suhu basal meningkat. Iya, nyeri abdomen bawah singkat. Siapa nih? Anissa ya? Yang jawab tadi. Ya, Anissa Dwi Octavia. Nyeri abdomen bawah singkat, kemudian apa lagi tadi? Apa tadi Anissa? Suhu tubuh basalnya meningkat. Iya, suhu tubuh basalnya meningkat. Sebenarnya hanya sedikit ya, 0,5 derajat Celcius, tapi itu sudah bermakna, itu 0,5 derajat Celcius. Dibayangkan dari 36,5 misalnya menjadi 37. Itu kan bermakna ya 0,5 derajat Celcius. Satu lagi apa ya? Spin Burkitt. Jadi mukus di serviks itu menjadi lebih elastis. Artinya kalau diambil lendirnya itu ditarik itu tidak putus ya. Jadi seperti benang. Kemudian berikutnya apa yang berefek meningkatkan suhu basal sesaat setelah ovulasi? Hormon ini ya. Hormon apa yang disekresi setelah ovulasi? Yang tinggi setelah ovulasi hormon apa tadi? Penyapian nama kawin pada ucapan ketika impian berhubungan. Ya. Pasti dan mungkin. Ada yang tahu kedengarannya? Naima apa Naima? Estrogen. Hormon yang pada fase tingginya itu pada fase sekresi atau pada fase luteal. Yang disekresi oleh corpus luteum, hormonnya apa? Progesteron. Iya, progesteron, benar ya. Nah, ini yang Ibu lupa nih, slide-nya tidak masuk di sini. Sebutkan fungsi atau efek hormon, nanti Ibu tambahkanlah. Kemudian perubahan hormonal pada fase menopause. Yang meningkat FSH-nya, beta estradiolnya menurun, iyalah. Nah, ini estrogen dan progesteronnya turun, pemicunya FSH dan LH naik gitu ya. Karena FSH dan LH ini tadi kan yang menghambat adalah progesteron dan estrogen. Kalau estrogen progesteronnya turun, maka FSH dan LH diproduksi dalam jumlah yang besar. Sebentarlah Ibu menambahkan fungsi dari estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ovariumnya ketinggalan. Nah, ini hormon ovarium. Tadi ada 3 hormon estrogen. Masih kelihatan lah slide-nya. Ibu. Kelihatan. Kita lihat nih. Ada estradiol, estron, estriol. Nah, ini 10 banding 5 banding 1. Yang paling poten, yang kekuatannya itu 10, itu adalah 17 beta estradiol. Nah, estron ini, seingat Ibu, ini pada wanita menopause. Estriol ini pada wanita hamil yang tingginya. Nah, pada kalian ini yang mahasiswi, ini 17 beta estradiol yang tinggi.
Sintesisnya sama dengan testosteron, itu dia dari kolesterol ya. Tempat sintesisnya di ovarium, kalau testosteron kan di testis ya. Nah ini di ovarium, sel granulosa dan sel TK, kemudian corpus luteum dan plasenta. Dan estrogen ini bisa dibentuk melalui proses aromatisasi. Kenapa aromatisasi? Aromatisasi ini berasal dari, mungkin diambil dari nama enzimnya aromatase. Aromatisasi ini terjadi di korteks adrenal, tadi kan dari testosteron, dan sel-sel interstisial Leydig testis. Aromatase adalah enzim yang mengkatalisis perubahan androstenedion. Androstenedion ini dari apa namanya? Androstenedion dan testosteron ya, dari testosteron menjadi androstenedion, menjadi estron, dan testosteron menjadi 17 beta estradiol. Jadi androstenedion ini adanya di korteks adrenal ya, menjadi estron. Nah, estron ini tinggi pada wanita menopause. Jadi sumber estrogen pada masa menopause itu adalah androstenedion yang di korteks adrenal. Kemudian testosteron menjadi 17 beta estradiol. Ini tadi yang terjadi di sel-sel interstisial Leydig testis. Efek utama dari estrogen adalah meningkatkan proliferasi. Proliferasi ini bertambah banyak selnya dan pertumbuhan sel khusus dalam tubuh. Bertanggung jawab untuk perkembangan ciri-ciri seksual sekunder wanita. Ini efek estrogen. Ini perlu dipelajari karena nanti kalian akan belajar tentang obat-obat hormonal ya, termasuk yang mengandung estrogen. Efek estrogen pada genitalia wanita mempercepat pertumbuhan folikel ovarium, meningkatkan motilitas tuba uterina, meningkatkan aliran darah di uterus, dan meningkatkan jumlah otot uterus dan kandungan proteinnya. Endometrium, miometrium ya kalau ototnya. Efek pada organ reproduksi, ya, organ endokrin, itu menurunkan sekresi FSH, jadi umpan balik negatif terhadap FSH. Kalau terhadap LH ini pada fase sebelum ovulasi dia meningkatkan, tapi setelah ovulasi bersama-sama dengan progesteron itu menghambat. Pada perilaku, estrogen ini menyebabkan perilaku estrus yang nampak pada hewan. Ya, estrus. Hewan apa yang paling ribut kalau kawin? Kucing ya. Iyalah, kucing itu ketahuan banget kalau kawin. Estrus itu birahi. Meningkatkan libido pada manusia, efek pada hipotalamus. Jadi kalau estrogennya tinggi tadi dijelaskan di psikobiologi atau biopsikologi ya. Itu wanita itu melakukan hubungan seksual pada wanita itu paling tinggi pada saat kadar estrogennya tinggi. Pada payudara menyebabkan pertumbuhan duktus, perkembangan jaringan stroma, dan deposit lemak pada payudara. Jadi yang membentuk payudara, fisiknya payudara itu adalah estrogen. Dan estrogen itu berperan penting dalam pigmentasi areola mammae pada puting susu ya. Nah, pada wanita hamil terjadi peningkatan pigmentasi pada areola mammae ini di bawah pengaruh hormon estrogen. Karakteristik seks sekunder wanita. Nah, estrogen ini membentuk karakteristik seks sekunder wanita sehingga disebut dengan hormon feminisasi. Ciri-ciri fisik dari seorang wanita itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Kalau pada laki-laki oleh hormon testosteron sehingga disebut juga dengan hormon maskulinisasi. Itu istilah untuk testosteron. Bagaimana karakteristik seks sekunder wanita, yaitu terjadi pembesaran payudara dan organ genital. Bentuk kalau wanita itu bahunya lebih sempit daripada laki-laki, panggulnya melebar tapi untuk persiapan melahirkan, paha menyatu dan lengan melebar. Terjadi distribusi yang lemak kepada payudara dan bokong.
rambut tubuhnya sedikit, rambut kepala yang banyak. Kalau laki-laki, perkembangan rambut kepalanya yang sedikit, rambut tubuhnya yang banyak, ya kebalikannya. Kemudian pubes ini rambut kemaluan, ya. Rambut kemaluan pada laki-laki dan wanita itu berbeda polanya. Kalau pada wanita itu segitiga dengan pola datarnya di atas, ya. Jadi menyebar gitu ya ke atas. Kalau pada laki-laki mengerucut tuh. Polanya tuh mengerucut ke atas gitu ya, ke arah umbilikus gitu. Ke arah umbilikus itu lebih mengecil, menyempit. Segitiga kalau wanita segitiga terbalik. Itu ya. Jadi beda pola pertumbuhan rambut kemaluan pada laki-laki dan wanita. Kemudian pada darah, estrogen ini meningkatkan kekuatan pembekuan darah ini yang bahaya trombosis yang berhubungan dengan pil KB. Bisa stroke ya, tuh. Tapi tidak semua orang. Mungkin ada efek samping lah kemungkinan bisa terjadi pada penggunaan pil KB yang mengandung estrogen. Kemudian pada kulit, estrogen ini membuat kulit wanita itu lebih lembut, lebih tipis dan lebih vaskular. Sehingga kalau laki-laki dan wanita itu mengalami luka di kulit ya, dengan kedalaman yang sama, tingkat lukanya itu sama gitu ya. Maka yang lebih banyak darahnya itu pada wanita, karena wanita itu kulitnya lebih vaskular. Nah, karena lebih vaskular ini, maka kulit wanita itu menjadi lebih hangat, gitu ya. Mengurangi kelenjar sebasea, jadi kurang berminyak. Beda dengan laki-laki itu lebih berminyak. Meningkatkan deposit lemak subkutan. Jadi di bawah kulit wanita itu cenderung lebih banyak lapisan lemaknya dibanding laki-laki. Pada tulang meningkatkan aktivitas osteoblastik ya. Ini osteoblastik ini dia berfungsi untuk pengendapan mineral gitu ya. Jadi memperkuat tulang tapi mempercepat penutupan epifisis. Nah, kalau kita lihat itu pada pertumbuhan pria dan wanita itu berbeda. Tadi kan disebutkan bahwa usia untuk pubertas pada wanita itu cenderung lebih cepat daripada laki-laki, sehingga secara normal pada saat wanita dan pria itu sama-sama perkembangannya, misalnya usianya sama, maka yang wanita, anak-anak itu lebih cepat pubertasnya dan dia lebih tinggi akhirnya ya, lebih cepat tinggi daripada pada laki-laki. Nah, laki-laki kan lebih lambat pubertasnya, sehingga dia lebih lambat untuk pertumbuhan, tapi dia akan menyusul gitu ya. Begitu sampai pada masa pubertasnya dia akan cepat juga tumbuhnya sehingga sama dengan wanita. Nah, tapi pada laki-laki ini penutupan epifisisnya lebih lambat ya, lebih cepat pada wanita, sehingga hasil akhirnya cenderung itu laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Nah, itu kalau pertumbuhan itu dianggap hanya dari hormon estrogen dan progesteron. Tetapi dalam pertumbuhan tinggi badan ini ada pengaruh genetik, kemudian nutrisi, ada lingkungan, aktivitas fisik ya, sehingga pertumbuhan itu bukan hanya dipengaruhi oleh pubertas, hormon-hormon reproduksi ini. Jadi ada pengaruh hormon estrogen, progesteron, ada pengaruh hormon insulin ya. Kemudian ada juga pengaruh dari hormon pertumbuhannya sendiri. Itu ya. Dan kemudian ada nutrisi, lingkungan dan aktivitas fisik gitu ya. Nah, kalau itu tadi estrogen, kemudian progesteron ini hormon steroid C21, kalau yang estrogen C18. Nah, ini rantai karbonnya ya, bukan apa-apa, cuma rantai karbonnya. Sama-sama hormon steroid. Hormon steroid ini berasal dari kolesterol. Jadi semua hormon yang tergolong dalam hormon steroid ini setahu saya dari kolesterol. Tempat sintesanya sama dengan yang estrogen. Kemudian efeknya
Kalau yang estrogen lebih kepada proliferasi tadi ya. Nih kalau progesteron persiapkan saluran genital terhadap penerimaan. Jadi itu lebih ke arah sekresi nih. Progesteron ini persiapan memberikan sekresi gitu ya. Dia meningkatkan perubahan sekretorik pada tuba falopi dan endometrium. Jadi kalau sudah terjadi pembuahan, kalian tahu pada masa kehamilan janin itu dapat makanannya, nutrisinya dari mana? Dari mana Nisa? Plasenta ya dok. Iya, dari plasenta. Makanya ada tali pusat ya yang menghubungkan ibu dan bayi. Nah, dari plasenta. Nah, kalau dia baru terjadi pembuahan, itu kan belum ada plasenta ya. Kemudian juga kalau dia baru implantasi ke endometrium tuh plasentanya belum terbentuk. Nah, sementara plasenta tuh belum terbentuk, maka nutrisinya itu disediakan oleh tuba falopi dan sel-sel disi-2 di endometrium. Nah, yang memicu perubahan sekretorik pada sel-sel di tuba falopi dan endometrium untuk menyediakan nutrisi ini adalah progesteron. Tuh. Kemudian progesteron mempertahankan kehamilan dengan jalan mengurangi frekuensi dan intensitas kontraksi dari uterus. Kalau misalnya baru implantasi, uterusnya berkontraksi, maka itu akan menyebabkan yang berimplantasi ini keluar ya, bisa terjadi abortus itu. Jadi progesteron ini kemudian mengurangi intensitas dan frekuensi dari kontraksinya. Pada payudara, kalau estrogen tadi untuk fisiknya ya, bentuk payudaranya, pembentukan payudara, kalau progesteron ini meningkatkan perkembangan lobulus dan alveolinya. Jadi lebih kepada persiapan untuk sekresi ASI-nya nanti. Yang mengakibatkan sel-sel alveolar berproliferasi, membesar dan bersifat sekretorik. Nah, itu ya. Jadi di sini kan sudah bisa nanti menjawab pertanyaan yang ini ya, sebutkan fungsi dan efek hormon. Iya, kembali ke mana tadi? Saya stop share-nya ya. Bahan kuliahnya mana ya? Kayak apa nih? Filenya ada di upload di sini. Microsoft OneDrive box. Kayak apa caranya nih? Kenapa jadi cara upload filenya? Biasanya disediakan di sini. Microsoft SharePoint ada bisa lewat sini. Nah, keluar. Harus dari Google Drive lah. Biasanya bisa langsung dari komputer yang dulu-dulu tuh. Di chat ini bisa gimana ya? Nanti Ibu masukkan ke Google Drive aja lah. Atau dikirim ke kotinya bahan kuliahnya. Ya karena Ibu ini ada kegiatan lagi ya, makanya tadi batal maunya jam 9. Mohon maaf ini tadi agak lambat kuliahnya, jadi ini agak bertambah waktunya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu tidak membuka diskusi karena mau ada jadwal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mempelajari lagi, nanti bahannya Ibu kirim insya Allah ya. Kalau Ibu lupa tolong diingatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak dok. Thank you dok. Terima banyak dok. Aduh, enak ah.